Ya, selamat siang bagi ya saudara-saudara semuanya yang ikut untuk melihat tabernakel ataupun pengertian tabernakel di dalam kehidupan kerohanian kita ya. Sekali lagi saya katakan bahwa saya tidak memaksa saudara harus menerima, tetapi sekedar hanya suatu pandangan saja. Kalau itu memang baik, ya silakan diterima, ditarafkan di dalam kehidupan kita. Kalau itu memang ya tidak baik bagi kita, ya nggak apa-apa ya. Ya saya hanya ya memberikan, menjelaskan ya apa adanya ya. Nah, kita sudah sampai pada kaki dian. Kaki dian ini adalah ya atau pelita ya di sini. Ya, kita sudah melihat di sini pintu gerbang ya. Kita juga sudah melihat itu mezbah korban bakaran dan juga kolam basuhan, pintu kemah di sini. Ya, dan juga ini meja roti. Nah, kita melihat ini kaki dian. Nah, jadi ini sekali lagi saya hanya mengingatkan, yang mengulangi, ya ini adalah percaya Tuhan Yesus, kemudian bertobat, kemudian dibaptis, nah kemudian menerima karunia Roh Kudus, nah masuk di dalam ruangan suci di sini ya. Nah kalau di sini ya ingat ya, dan ini adalah halaman di sini ya. Di sini halaman. Di sini ruangan suci, di sini ruangan maha suci. Jadi kemah ini atau tabernakel ini menjadi 3 tahap gitu ya. Tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga. Nah, tahap pertama sekali lagi halaman. Ya, tahap kedua itu ruangan suci. Dan tahap yang ketiga itu ruangan maha suci ya, atau maha kudus. Nah, di halaman ini ada mezbah korban bakaran dengan pembasuhan. Ini imam-imam mau melayani, mereka harus membasuh ya tangan mereka dulu ya, baru ya mereka melayani. Nah, kemudian masuk dalam ruangan suci ini ada 3 benda. 1 meja roti, 2 kaki dian, dan yang ketiga ini adalah mezbah ya, dupa di sini ya. Mezbah dupa. Nah, kalau kita masuk di dalam ruangan maha suci, di sini ada tabut ya, tabut perjanjian atau peti perjanjian ya di sini. Nah, kalau di dalam pengertian ketiga tempat ini, halaman ini kita dibenarkan ya, halaman, karena di sini ada ya, korban persembahan, orang-orang berdosa sampai di sini memberikan persembahan ya, dan kemudian kita melihat masuk ruangan suci. Ini adalah kita disucikan, ruangan maha suci ya. Ini dibenarkan, ini disucikan ya. Kalau ini kita dikuduskan. Nah, di dalam kerohanian orang Kristen itu seharusnya kita mulai dari sini, kita maju terus ya ke sini ya. Jadi tidak mundur, tidak keluar lagi gitu ya. Jadi karena orang kalau masuk di sini kan dia harus maju begitu, harus maju. Nah, di sini meja roti ini ya, masih ingat ini adalah perjamuan kudus. Melambangkan perjamuan kudus ya. Yesus sebagai roti di sini ya. Lalu ya, setiap orang Kristen kita melihat langkah-langkah ya kehidupan kerohanian orang Kristen ya, kalau sesuai dengan
menurut kisah rasul-rasul percaya, ya bertobat, dibaptis, menerima karunia Roh Kudus. Kemudian kita baru ya menerima perjamuan kudus. Nah, orang yang sudah dibaptis menerima perjamuan kudus. Orang belum dibaptis kan tidak masuk di sini. Jadi tidak boleh menerima perjamuan kudus. Itu merupakan suatu peraturan ya daripada gereja. Ya, lalu terutama gereja Injili gitu ya. Ya, tapi ada juga gereja-gereja yang di luar Injili, dan orang yang belum dibaptis juga boleh menerima perjamuan kudus. Anak-anak juga boleh menerima perjamuan kudus. Ya, yang penting mereka mengerti apa sih perjamuan kudus itu gitu. Lalu mereka menerima perjamuan kudus itu gitu. Lalu ya, itu satu pengertian, bukan berarti bahwa ya mereka menerima perjamuan kudus itu sembarangan, ya mereka makan makanan seperti makanan biasa gitu ya. Ya, kalau bagi orang yang sudah mengerti ya apa artinya perjamuan kudus. Jadi kita melihat, tapi kalau kita gereja-gereja Injili itu memang ya ditetapkan bagi orang yang sudah dibaptis baru menerima perjamuan kudus ya. Nah, akhirnya kita melihat bahwa di sini adalah pelita ya sesuai dengan Mazmur ya. Sekali lagi saya katakan bahwa pelita ini adalah ya penuntun, pemberi terang bagi hidup orang-orang Kristen ya. Ya supaya kita tetap ya ada ya suatu ya terang ya di dalam kehidupan kita, maupun pada jalan kita itu ada terang. Kalau kita berjalan waktu malam, kita perlu lampu, kita perlu senter dan lain sebagainya ya sebagai penerang. Kalau enggak kita ya nggak bisa jalan ya, terutama kalau misalnya kita berjalan ya di hutan gitu ya. Nah, kalau di jalan raya sih mungkin nggak terasa gitu ya, nggak terasa ya, karena juga ada penerang-penerang, juga memang ada penerang-penerang ya yang tertentu. Nah, ini ya adalah keterangan daripada kaki dian ya, kaki dian. Nah, kalau kita maju di sini, ini adalah mesbah dupa. Nah, di sini saya besarkan ya mesbah dupa. Jadi mesbah dupa ini ya kita melihat ya ada yang tertentu. Kalau saudara mau baca ya, kita tidak ada waktu untuk membaca semua di dalam Keluaran pasal yang ke-30 ya. Ya, Keluaran pasal yang ke-30 ayat 1 sampai pada ayat yang ke-10. Nah, itu semuanya menerangkan mengenai mesbah dupa. Di ayat pertama dikatakan haruslah kau buat mesbah tempat pembakaran ukupan, haruslah kau buat itu dari kayu penaga. Dan ayat yang ketiga, haruslah kau salut dengan emas murni. Dia katakan ya. Lalu kalau ayat yang ke-6, haruslah kau ditaruh tempat pembakaran itu di depan tabir penutup tabut hukum dan di depan ya tutup perdamaian yang di atas loh ya hukum. Lalu ini memang sudah diperintahkan ya harus ditempatkan di depannya tabir di sini. Di sini ada tabir ya. Sini ada tabir. Ya, lalu di dekat tabir, lalu di depannya ya tabut perjanjian. Begitu. Ya, ini memang sudah diperintahkan ya oleh Tuhan ya begitu ya.
Jadi semua tempat-tempat letaknya ini semuanya itu ditentukan oleh Tuhan, bukan diatur oleh Musa, bukan begitu. Jadi Tuhan sudah memerintahkan kepada Musa harus membuat ini, lalu diletakkan di mana itu semuanya harus sesuai dengan perintah daripada Tuhan. Jadi tidak menurut kehendak diri kita sendiri, ya tidak ya kalau misalnya di sini tidak baik menurut pandangan kita, biasanya kita kan begini begitu ya. Oh ini tidak baik di situ, harus di sini, ya nggak bisa begitu. Jadi ini ketentuannya ini semuanya adalah ya ditentukan oleh Tuhan. Lalu kalau kita melihat mesbah dupa ini apa ya fungsinya gitu ya. Lalu mesbah dupa ini di sini supaya ya imam-imam itu membakar dupa di sini. Membakar dupa. Ya. Nah, bentuknya ada tanduk ya. Jadi sini ada 4 tanduk. Ya, di sini ya adalah tempat kayu pengusung. Sekali lagi saya katakan bahwa ya karena alat-alat ini, nah kalau misalnya Tuhan memimpin mereka ya di mana mereka tinggal misalnya beberapa saat, 1 bulan, 2 bulan ataupun 1 tahun, kita tidak tahu lah gitu ya. Lalu ini langsung dipasang, ya langsung dipasang ya. Nah, langsung dipasang lalu langsung ditempatkan di sini. Nah, pada waktu tiang awan atau tiang api mulai bergerak mau berangkat, nah semuanya ini harus dibongkar. Semuanya harus dibongkar ya. Lalu ini ada orang-orang suku-suku yang tertentu yang mengurus ini. Ya, yang mengurus ini. Lalu semuanya ada kayu pengusung. Ini juga ada kayu pengusung. Ini juga bisa ditempatkan di satu tempat untuk diusung. Ini ada kayu pengusung. Ini bisa ditempatkan, diletakkan di atas, ditutup. Nah, ini semuanya ada kayu pengusung. Jadi 4 orang ya memikulnya gitu. Ya, depan 2, belakang 2 gitu. Jadi semuanya ini bongkar pasang. Ya, bongkar kemudian diusung. Jadi mereka ikut pimpinan tiang awan atau tiang api begitu. Karena tiang awan itu ya itu adalah Allah menyertai mereka pada waktu siang. Nah, tiang api Allah menyertai mereka di dalam pada waktu malam memberikan terang ya begitu. Nah, kalau kita melihat saudaraku bahwa ini adalah pembakaran dupa. Di sini pembakaran dupa memerlukan suatu dupa dari kemaian. Ya, kemaian yang halus yang memang sudah ditentukan oleh Tuhan ya, bukan kemaian yang biasa-biasa orang bakar sekarang itu ada bunyi prik prak begitu ya. Jadi ini nggak ada suara. Jadi halus sekali. Itu memang murni begitu ya, murni kemaiannya itu. Pada waktu dibakar ya, lalu dia tidak ada suara, lalu asapnya ini membumbung ke atas, naik ke atas. Kemuliaan Allah itu turun untuk memenuhi ruangan Maha Kudus gitu. Nah, kalau kita melihat ini mesbah dupa ini di dalam secara rohani adalah doa penyembahan. Doa penyembahan orang Kristen di sini ya. Nah, kalau mesbah korban bakaran ini juga boleh dikatakan ya doa. Ya, karena orang-orang berdosa membawa satu korban di sini untuk disembelih dan untuk dibakar di sini. Lalu di sini juga ya doa didoakan orang yang berbuat salah
yang berbuat dosa, ya kemudian mereka membawa seekor ya binatang, ya hewan, lalu disembelih, ya lalu kita melihat bahwa ya didoakan supaya ya dosanya ditutupi oleh darah daripada korban ya binatang itu ya. Nah, kalau ini ya doa ini dengan doa di sini itu beda, lain ya. Nah, doa di sini adalah minta. Jadi minta pengampunan. Jadi minta-minta gitu ya. Ini doa. Nah, kalau doa di sini itu penyembahan. Penyembahan itu tidak minta. Menyembah. Jadi kita menyembah ya doa penyembahan begitu ya. Ya, doa penyembahan itu kita ya hanya ya bersyukur kepada Tuhan, ya, minta berterima kasih pada Tuhan ya, dan puji Tuhan, ya kita memuji Tuhan. Mungkin ya itu dengan roh, sesuai dengan Yohanes mengatakan bahwa Allah itu roh adanya. Orang yang menyembah Allah itu harus dengan roh dan kebenaran. Nah, pada saat penyembahan itu kita dengan roh. Jadi menyembah kepada Allah, dan lalu roh kita itu kalau memang kita sungguh-sungguh ya ada satu hati untuk menyembah kepada Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Kadang-kadang mungkin ada suara nyanyian yang keluar dari isi hati kita dan lain sebagainya, bahwa roh kita itu sungguh-sungguh bisa menyatu dengan rohnya Tuhan, menyembah ya Tuhan begitu. Jadi di sini tidak minta, tidak ada permintaan. Kalau di sini penuh dengan permintaan. Nah, orang-orang Kristen kadang-kadang ya kita melihat bahwa hanya doa di sini saja, di mezbah. Ya, lalu minta ya Tuhan, minta ya sembuhkan saya, Tuhan berkati saya, ya Tuhan, ya saya perlu ini, ya perlu itu, begitu ya. Jadi macam-macam. Ya, kemudian selesai minta dalam nama Yesus, amin, selesai gitu ya. Jadi tidak pernah kita memuji Tuhan gitu, nggak pernah. Lalu kalau kita melihat bahwa kalau kita masuk ya di dalam ya doa di sini itu semuanya adalah ya penyembahan. Itu sebabnya orang-orang Kristen ya ada yang mereka menyembah Tuhan, berdoa gitu ya berjam-jam, setengah jam, 1 jam, ya sampai 2-3 jam begitu. Ya, mereka berdoa kok begitu panjang, begitu lama gitu. Apa sih yang mereka doakan begitu? Ya kan? Ya, mereka itu bukan minta. Jadi bukan minta, mereka itu ya menyembah Tuhan. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Oh Tuhan, Engkau adalah baik. Ya, terima kasih Tuhan. Engkau sudah menyertai saya, Engkau sudah menyelamatkan saya, dan Engkau ya semuanya kita memuji Tuhan, memuji kebesaran Tuhan dan pemeliharaan Tuhan dan kasih daripada Tuhan begitu ya. Lalu kita tidak minta semuanya ya. Itu sebabnya kadang-kadang ya mereka menyembah itu ya hanya memuji Tuhan, haleluya, ya puji Tuhan begitu. Jadi 1 jam itu tidak terasa. Ya, kadang-kadang 2 jam, ya 3 jam begitu ya. Nah, ada juga ya pendeta ya, yang penyembahan pagi 3 jam, ya sore 3 jam begitu. Jadi mereka itu bukan berdoa, bukan minta gitu ya. Jadi penyembahan ini mereka tarafkan di sini penyembahan. Ya, lalu kita melihat bahwa kita yang berbuat untuk Tuhan, bukan minta Tuhan berbuat untuk kita, ya kan? Nah, kita yang memberikan sesuatu pujian kepada Tuhan, tapi bukan ya kita minta Tuhan yang
memuliakan dan menghargai kita gitu ya. Lalu itu bedanya ya di sini dengan yang di sini. Doa ini adalah minta. Doa ini adalah penyembahan. Jadi orang-orang Kristen sebenarnya doa kita itu harus kita tingkatkan. Ya, kita tingkatkan. Kita tingkatkan, jangan hanya minta-minta aja gitu ya. Lalu kalau kita minta-minta, kadang-kadang kalau kita misalnya malam doa, kita malam doa. Kita malam doa itu semuanya kita pakai yang di sini. Iya kan? Kita berdoa untuk negara Indonesia supaya Tuhan tolong ya. Kita berdoa untuk orang yang sakit, ya kita berdoa untuk panti jompo dan lain sebagainya. Ya di doa ini di mezbah, ya korban bakaran ini, ya bukan di sini, ya. Tapi kalau di sini itu beda. Makanya kadang-kadang biasanya kalau doa penyembahan ini dilakukan secara pribadi. Ya, dilakukan secara pribadi, misalnya kita menyembah kepada Tuhan. Ya, ada juga ya gereja-gereja yang tertentu, ya mereka masuk di dalam kebaktian doa itu, mereka menyembah dulu, gitu, penyembahan dulu, haleluya, puji Tuhan, ya, dan untuk beberapa menit begitu ya, ya lalu akhirnya ya baru ditutup dengan doa, gitu. Lalu baru ditutup dengan doa. Setelah penyembahan ditutup dengan doa, ya dalam nama Tuhan Yesus, ya amin gitu. Ya ini adalah fungsi daripada ya mezbah ya dupa. Dan kalau kita melihat di sini ada tanduk ya. Di sini ada tanduk. Nah kalau imam besar itu 1 tahun dia 1 kali, lalu dia harus menyiram ya darah, memercikkan darah di tanduk ini. Di tanduk ini. Dia harus memercikkan darah 7 kali di tanduk ini. Ya, kalau kita melihat bahwa ya baru imam besar masuk ke ruangan maha suci, ya membawa darah, dipercikkan darahnya di atas peti perjanjian, lalu dipercikkan juga di peti perjanjian, begitu. Lalu kita melihat bahwa ini adalah ya, lalu darah ini harus dari mana gitu. Nah, darah ini diambil dari sini, dari mezbah korban bakaran. Ini dari sini. Lalu kita melihat bahwa darah itu diambil dari sini, dibawa, dipercikkan ke sini, dipercikkan ya ke sini. Nah, kalau ini kita melihat adalah pertobatan. Nah, pertobatan berarti bahwa penyembahan kita atau doa kita itu ya harus ada pertobatan. Nah, kalau kita tidak bertobat dari kesalahan, dari dosa, doa kita tidak didengar oleh Tuhan. Jadi Tuhan itu mendengar doa orang-orang yang suci, orang-orang yang kudus, gitu ya. Dan Tuhan tidak mendengar doa orang yang berdosa. Nah, kalau kita melihat di sini adalah ya suatu ya pengampunan di sini, ya pengampunan. Lalu harus kita, makanya kalau kita berdoa itu sebelum kita mendoakan pokok-pokok doa, kita berdoa untuk diri kita sendiri dulu, gitu ya. Ya, kita berdoa untuk diri kita sendiri dulu, ya supaya ya Tuhan, Engkau selidiki hati saya dan Engkau kuduskan saya, Engkau layakkan saya. Kalau ada kesalahan, dosa, ya kita introspeksi, ya kita bertobat dulu di hadapan Tuhan. Nah, kemudian baru kita menyerahkan ya doa-doa kita yang perlu kita doakan. Itu adalah suatu pengertian ya doa orang-orang ya orang-orang Kristen gitu ya. Nah, karena ini
mesbah korban bakaran ini ada hubungan erat dengan sini. Nah, api yang dinyalakan di sini itu juga dari mesbah korban bakaran. Api di sini, ya. Di sini api pembakaran, ya, korban di sini. Lalu api itu diambil, dinyalakan di sini seperti misalnya arang gitu ya, seperti arang gitu. Lalu arang itu dia ada di sini, lalu baru kemudian ya dibakar begitu. Jadi api di sini adalah, ya, api yang di sini itu berasal dari sini. Jadi kita melihat bahwa kunci daripada kehidupan orang Kristen itu pertobatan. Ya, tidak bisa ya kita melewati ini gitu. Ya, makanya percaya Tuhan Yesus, bertobat. Setelah bertobat baru bisa dibaptis, baru bisa menerima perjamuan kudus. Nah, baru ya Tuhan menjadi terang bagi kita, dan baru doa kita didengar oleh Tuhan. Di sini ya. Ya, makanya ya, saudaraku, bahwa itu semuanya adalah ya pengertian-pengertian ya daripada kemah ini, ya, kemah ini. Ya, karena kita ya juga ya hanya secara garis besar ya. Cara garis besar sebenarnya tanduk ini ada pengertiannya sendiri, ya, tingginya, lebarnya itu ada pengertian sendiri karena ada ukuran-ukuran yang ditentukan ya oleh Tuhan gitu ya. Ya, dan satu hal juga perlu saya beritahukan bahwa alat-alat di sini itu dari tembaga. Ya, alat-alat ini dari tembaga. Nah, ini dari tembaga murni. Nah, di sini tembaga. Ini semuanya dari emas. Kayu penaga dilapis dengan emas. Ini kayu penaga tapi dilapis dengan tembaga. Ini adalah tembaga murni 1 talenta. Ya, kolam basuhan ini. Nah, kalau ini emas murni ya 1 talenta. Ini emas. Ya, lalu kalau kita melihat ini kayu penaga dilapis dengan emas. Ini meja roti kayu penaga dilapis dengan emas. Jadi ya, ini dari tembaga, ini dari emas. Nah, kalau kehidupan orang Kristen itu kita melihat bahwa kita sudah dibenarkan, kita harus hidup dalam kekudusan. Ya, lalu kayaknya kerohanian kita itu harus ditingkatkan gitu ya, ditingkatkan dari tembaga ke emas. Gitu ya. Jadi orang Kristen itu yang rohani ya, sepertinya kehidupannya itu adalah seperti emas. Ya. Lalu kita melihat bahwa kalau misalnya ini jasmani, ya, orang Kristen jasmani, ya kehidupannya adalah seperti tembaga. Tembaga itu apa? Tembaga pengertiannya kan hukuman ya. Ya, pengertian tembaga. Kalau emas ini adalah suatu kemuliaan. Jadi kita harus hidup secara ya di dalam kemuliaan daripada Allah, gitu ya. Lalu kita jangan hanya dibenarkan, tapi kita harus disucikan ya oleh ya darah daripada Kristus. Saudaraku, bahwa ya inilah kita melihat pengertian daripada mesbah dupa ya. Ya, maksud dupa. Ya, ingat saudaraku bahwa percaya Tuhan Yesus, ya bertobat, dibaptis, menerima karunia Roh Kudus, ya menerima ya perjamuan kudus di sini, menerima Tuhan Yesus ya sebagai ya roti di sini ya. Lalu ini terang, kita melihat bahwa ya terang pelita bagi kaki kita, menuntun kehidupan kita. Kita harus hidup dalam terang ya, kita juga harus hidup di dalam penyembahan. Mungkin ya sampai di sini aja
ya kita melihat, nanti kita lanjutkan lagi ya untuk tirai ini. Lalu kita juga ya melihat nanti peti perjanjian di sini ya. Ya, jadi ya kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu pada saat ini dan hamba-Mu berbicara ya dengan keadaan yang terbatas. Kiranya Tuhan Engkau senantiasa menolong bagi saudara-saudara kami yang mendengar ya, supaya mereka boleh membaca Alkitab dan lebih mengerti lagi ya untuk ya pengertian daripada tabernakel ini, agar mereka juga bisa menarafkan arti tabernakel di dalam kehidupan ya kerohanian kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.